Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bu Bernadine selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dan juga selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai peluang produk dan saluran pemasaran global serta distribusi fisik pada negara Jepang. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Sabtu Eka Prasetya dengan NIM 241, dengan Nurbaiti Ayu Agustin dengan NIM 242, Arvia Dwi Putri dengan NIM 243, Ahmad Alwi dengan NIM 245, dan saya sendiri Aura Alsyafa Yasmin dengan NIM 246. Pemaparan selanjutnya boleh dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pendahuluan materi ini terlebih dahulu. Saat memasuki pasar internasional, tentu ada motif yang mendorong suatu produk untuk menjadi global kompetitor. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi oleh global kompetitor, yaitu bagaimana memperoleh keunggulan kompetitor dan menerapkan strategi global yang akan digunakan ketika go internasional. Unit-unit bisnis strategis yang beroperasi di setiap negara diasumsikan saling tergantung, dan perusahaan pusat berusaha untuk menyatukan bisnis-bisnis yang tersebar di negara-negara tersebut. Dengan strategi ini, perusahaan menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di negara-negara yang berbeda, dan strategi kompetitif ini ditentukan oleh pusat. Hampir setiap negara menerapkan aturan perdagangan dalam bentuk biaya untuk menaungi negaranya dalam bentuk kebijakan perdagangan atau regulasi. Kebijakan tersebut dilakukan agar dapat mengukur peluang besar melakukan bisnis di negara yang mereka tuju. Sehingga hal ini pun sangat berpengaruh kepada negara-negara maju yang melakukan kerjasama dengan negara maju seperti Indonesia. Next. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, Jepang ini merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP atau nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun adalah kedua tertinggi di dunia. Dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Saat ini Jepang menempati peringkat ketiga di bidang ekspor. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang. Namun, selain industri manufaktur, ada lagi beberapa industri Jepang yang dikuasai seperti industri agrikultur, makanan, otomotif, dan juga industri furnitur. Selanjutnya masuk ke bagian tinjauan pustaka. Ada pengertian dari pemasaran global, yaitu pertama menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, yaitu pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, aset fisik, atau modal dana dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai Gross Domestic Product atau GDP. Ini merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu negara. GDP ini didapatkan dari penjumlahan setiap nilai tambah dan yang diperoleh dari seluruh unit usaha di dalam suatu negara. Bisa juga berasal dari hasil akhir dan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit perekonomian. Secara umum, GDP ini dapat menjadi sebuah metode dalam menghitung pendapatan nasional. Angka GDP atau PDP yang tinggi diartikan dengan tingginya angka produksi. Tingginya angka produksi ini dihubungkan kepada daya beli masyarakat yang juga tinggi. Nah, ada juga Gross National Income atau GNI, yaitu jumlah total uang yang diperoleh oleh orang-orang dan bisnis di suatu negara. Ini digunakan untuk mengukur dan melacak kekayaan suatu negara dari tahun ke tahun. Jumlah tersebut termasuk PDP atau GDP tadi, ditambah dengan pendapatan yang diterima dari sumber luar negeri. Selanjutnya, ada next. Saluran distribusi pemasaran global. Saluran distribusi ini adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau proses penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional ini mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lainnya. Selanjutnya ada tujuan dan hambatan saluran distribusi. Tujuan pokok saluran distribusi adalah menciptakan utilitas bagi para pelanggan. Utilitas tersebut terdiri atas 5 kategori. Yang pertama ada utilitas tempat, yaitu ketersediaan
yaitu ketersediaan produk atau jasa di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan potensial. Yang kedua, ada utilitas waktu, yakni ketersediaan produk atau jasa pada saat yang diinginkan oleh pelanggan tertentu. Yang ketiga, ada utilitas bentuk, yaitu produk diproses, disiapkan, dan siap dimanfaatkan atau ready to use, serta dalam kondisi yang tepat. Yang keempat, ada utilitas informasi, yaitu jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum mengenai fitur dan manfaat produk yang tersedia. Dan yang terakhir, ada utilitas kepemilikan, menyangkut negosiasi produk atau jasa yang dipasarkan dari produsen ke konsumen. Next. Selanjutnya, proses pembentukan saluran internasional untuk disesuaikan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dihambat oleh 4 faktor, yaitu yang pertama adalah karakteristik pelanggan. Jumlah pelanggan, distribusi geografis, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi terhadap metode penjualan yang berbeda, semuanya bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Yang kedua, ada karakteristik produk. Produk tertentu yang mempunyai sifat-sifat seperti standarisasi, mudah rusak, dijual dalam jumlah yang amat besar, memerlukan servis, dan harganya mahal mempunyai pengaruh penting pada rancangan dan strategi saluran. Next. Yang ketiga ada karakteristik perantara. Perantara berada dalam bisnis untuk memaksimalkan laba mereka sendiri, bukan laba pemilik pabrik. Mereka terkenal karena kegiatan carry packing. Carry packingnya artinya praktik memesan dari pabrik yang produk dan mereknya banyak dicari untuk menghindari usaha penjualan produk sebenarnya yang merupakan kegiatan push. Yang keempat ada karakteristik lingkungan. Karakteristik umum dari lingkungan total adalah pertimbangan utama dalam rancangan saluran karena keadaan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik secara internasional demikian bervariasi. Terdapat kebutuhan untuk mendelegasikan manajemen atau agen operasional lokal. Next. Distribusi global memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan distribusi di pasar domestik. Karakteristik tersebut menyangkut kompleksitas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pilihan aktivitas internasional. Begitu juga dengan Jepang. Karakteristik dari konsumen di Jepang berbeda dengan negara lain. Mereka memiliki standar kualitas produk yang sangat tinggi. Maka dari itu, perusahaan pasti harus sangat memperhatikan kualitas dari produknya. Selain itu, tingkah laku karyawan juga sangat diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap image perusahaan tersebut. Selanjutnya ada global retailing. Retail global adalah konsep penjualan produk atau yaitu barang dan jasa melintasi batas geografis suatu negara kepada konsumen yang tersedia di berbagai belahan dunia untuk mencapai kehadiran dan pengakuan global, serta untuk menangkap peluang yang ada di pasar luar negeri yang potensial. Konsep retail global diadopsi secara luas saat ini oleh banyak merek dan organisasi besar untuk menangkap pasar potensial di berbagai negara. Selanjutnya ada munculnya retail global. Poin pertama yaitu di era globalisasi saat ini, setiap perusahaan berusaha untuk menciptakan jejaknya di berbagai negara di dunia. Poin kedua, retail global telah muncul sebagai peluang yang menguntungkan bagi perusahaan besar yang sebelumnya beroperasi di pasar domestik. Mereka sekarang telah keluar dari model bisnis tradisional mereka untuk mendapatkan pengakuan global. Poin ketiga, perdagangan melintasi batas-batas geografis telah memperoleh arti penting karena meningkatnya kesadaran konsumen, preferensi, dan daya beli. Juga hambatan perdagangan dan kebijakan internasional telah dilonggarkan oleh pemerintah banyak negara untuk mempromosikan praktik perdagangan global. Next. Selanjutnya ada tipe of retail operation. Yang pertama, retail dalam bentuk toko, yaitu retail dalam bentuk toko menggambarkan retail dalam bentuk toko yang nyata, seperti toko Toserba. Yang kedua, retail dalam bentuk bukan toko. Retail dalam bentuk bukan toko cenderung pada proses eceran dengan media internet yang biasa dikenal dengan e-commerce. Poin ketiga, retail waralaba. Menurut John Naisbitt dalam bukunya yang berjudul Megatrends mengatakan bahwa waralaba adalah konsep marketing yang paling sukses dalam sejarah umat manusia. Next. Selanjutnya ada trend in global retailing. Poin pertama yaitu ada penginternasionalan. Poin kedua ada penawaran layanan improvisasi. Poin ketiga ada butik. Poin keempat ada pedagang massal. Poin kelima ada migrasi format retail. Dan yang terakhir poin keenam yaitu ekspansi merek pribadi. Next.
Selanjutnya ada global market expansion strategies. Retail global adalah konsep penjualan produk yaitu barang dan jasa. Melintasi batas geografi suatu negara kepada konsumen yang tersedia di berbagai belahan dunia untuk mencapai kehadiran dan pengakuan global dan untuk menangkap peluang yang ada di pasar luar negeri yang potensial. Konsep retail global diadopsi secara luas saat ini oleh banyak merek dan organisasi besar untuk menangkap pasar potensial di berbagai negara. Global Retailing Strategy. Sebelum memasuki pasar global, organisasi perlu merencanakan dan memutuskan modal untuk strategi bisnis yang sesuai dengan menganalisis pasar potensial secara memadai. Berikut ini adalah 4 rencana tindakan yang signifikan untuk dibeli. Yang pertama ada organik, yang kedua ada akuisisi rantai, ketiga ada waralaba, keempat joint venture. Next. Peran teknologi informasi dalam retail, baik retail domestik maupun global, teknologi informasi memainkan peran penting dalam menyederhanakan operasi bisnis dan meningkatkan daya saing organisasi. Cara teknologi mendukung organisasi retail. Yang pertama ada manajemen inventaris, yang kedua ada manajemen rantai persediaan, yang ketiga ada pertukaran data elektronik, dan terakhir pengolahan hubungan pelanggan. Next. Yang ketiga ada tantangan yang dihadapi pengecer global. Ketika sebuah organisasi bergerak dari pasar domestik ke pasar global, ia harus menghadapi banyak masalah dan kompleksitas. Beberapa tantangan retail global yang biasa dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, mengatasi perubahan teknologi. Yang kedua, ada hambatan bahasa dan komunikasi. Ketiga, ada pemberdayaan konsumen. 4, kompleksitas budaya. Dan kelima, kebijakan pengiriman internasional. Oke, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Next. Ada Freedom Economic Jepang. Skor kebebasan Jepang mencapai 69,9 menjadikan ekonomi ini sebagai negara yang paling bebas ke-35 dalam indeks 2022. Jepang berada di peringkat ke-6 di antara 39 negara di kawasan Asia Pasifik dan skor keseluruhannya di atas rata-rata regional dan dunia. Pertumbuhan ekonomi di Jepang ini melambat menjadi 0 pada tahun 2019, berubah menjadi negatif pada tahun 2020, dan pulih kembali pada tahun 2021. Kebebasan ekonomi ini telah berkembang perlahan, tetapi dengan skor yang lebih tinggi untuk hak milik dan efektivitas peradilan hampir melampaui penurunan dalam kebebasan bisnis dan kebebasan tenaga kerja. Jepang telah berhasil mencatat hanya 0,3 poin keseluruhan perolehan kebebasan ekonomi sejak 2017 dan saat ini berada di puncak kategori cukup bebas, namun aturan hukum tetap kuat tetapi kesehatan fiskalnya ini sangat lemah. Selanjutnya ada GDP dari negara Jepang. Di sini terlihat pada Desember 2020 mencapai angka 40.165.158 US dollar. Next. Di sini ada GNI dari negara Jepang. Itu pada tahun 2020 pendapatan nasional bruto atau GNI di Jepang ini berjumlah sekitar 1.287.261.153 triliun US dollar, dan pendapatan nasional bruto ini mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh warga suatu negara terlepas dari mana mereka memperoleh pendapatan itu. Sedangkan yang GDP tadi itu hanya mengukur dari nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri termasuk produsen luar di negeri Jepang. Next. Lanjut itu ada sektor-sektor Jepang yang memiliki peluang pasar di Indonesia. Yang pertama itu ada teknologi. Dalam bidang teknologi, Jepang mengenalkan teknologi terbaru dan terdepan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. Dengan kemampuan dalam menciptakan teknologi tinggi, diharapkan mempercepat transfer teknologi kepada para pekerja di Indonesia. Saat ini Indonesia dan Jepang telah menetapkan prioritas kerjasama pembangunan di berbagai sektor, yaitu pembangunan infrastruktur, tenaga listrik, maritim, dan industrialisasi berorientasi ekspor, serta percepatan pembangunan di daerah. Contoh teknologi Jepang yang dapat kita lihat di Indonesia itu mulai dari pembangunan irigasi Sungai Berantas pada era 90-an hingga proyek Mass Rapid Transit atau MRT pertama di Indonesia. Selanjutnya ada di bidang otomotif. Di bidang otomotif, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan industri komponen otomotif, terutama untuk memenuhi permintaan pasar replacement market. Brand otomotif asal Jepang menguasai penjualan otomotif di Indonesia dalam setahun dengan penguasaan pasar sekitar 90%. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo Toyota membukukan market share sebesar yakni 36,5%. Dan disusul dengan brand lainnya terbagi pada beberapa merek otomotif yaitu
seperti Honda, Mitsubishi, Suzuki, Hino, Nissan, dan lain-lain. Pada bidang selanjutnya itu ada furniture. Jepang memang terkenal dengan beragam furniture yang bentuknya sangat unik dan awet. Sehingga keawetan pun terjamin hingga bertahun-tahun pemakaian. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakat lebih percaya dengan furniture berbahan dasar kayu dan bahan-bahan alam lainnya dikarenakan ketahanan yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Contoh perusahaan furniture asal Jepang, yaitu yang pertama ada Konde House, Daiken, dan Kokuyo Furniture. Lalu selanjutnya ada pada industri makanan dan minuman. Di Indonesia sendiri penggemar makanan khas Jepang bukannya semakin berkurang, malah justru semakin bertambah. Bahkan makanan ini memiliki penggemar banyak dan makanan luar negeri lainnya. Contohnya Morinaga di Indonesia, penggemar makanan khas Jepang bukannya semakin berkurang, malah justru semakin bertambah. Meskipun awalnya banyak yang skeptis berpikir bahwa makanan dari negara sakura tersebut tidak akan cocok dengan lidah Indonesia, nyatanya justru makanan ini memiliki banyak penggemar. Bahkan makanan ini memiliki penggemar lebih banyak dari makanan luar negeri lainnya. Morinaga menggandeng Kino Group membentuk perusahaan patungan PT Morinaga Kino Indonesia, sedangkan Suntory Beverage and Food Limited, perusahaan minuman terbesar kedua di Jepang, menggandeng PT Garuda Putra Putri Jaya membentuk PT Suntory Garuda Beverage. Ini merupakan contoh produk perusahaan makanan milik perusahaan Jepang, yaitu yang pertama ada Meiji Seika, Morinaga Company, Morinaga Milk Production, dan Ajinomoto. Pada sektor Selanjutnya ada sektor-sektor Jepang yang memiliki peluang pasar di Indonesia. Jepang sangat dikenal dengan industri pangan dan pertaniannya. Sistem pertanian di Jepang sudah menjadi rahasia umum di seluruh dunia mempunyai sistem kerja yang baik. Hanya saja jika pertanian di Jepang sangat berkembang pesat, pemerintah Jepang menerapkan 4 pilar pembangunan pertanian Jepang yang salah satunya adalah farm size expansion. Kebijakan ini bertujuan agar kepemilikan lahan pertanian semakin bertambah dari 4 hektar menjadi 15-20 hektar untuk setiap keluarga petani. Kemajuan pertanian Jepang juga bisa dilihat dengan berkembangnya sistem pertanian urban. Bahkan pertanian urban di Jepang kini menjadi andalan untuk memasok produk-produk pertanian yang segar, sehat, dan cepat. Meskipun dikenal sebagai negara agraris, nyatanya pertanian di Indonesia belum bisa bersaing dengan Jepang. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia menjadi modal utamanya untuk bisa bersaing. Berikut 4 sistem yang membuat pertanian Jepang sangat maju. Yang pertama, ada faktor teknologi pertanian yang canggih. Kuatnya industri otomotif di Jepang berdampak pada pertanian. Sistem pertanian di Jepang telah menggunakan teknologi yang canggih untuk menanam, menyirami, hingga memanen. Petani Jepang telah dibantu dengan mesin. Jika di Indonesia membajak sawah masih menggunakan bajak tunggal, di Jepang membajak telah menggunakan bajak 6 sehingga 1-2 jam telah selesai. Yang kedua, ada perhatian pemerintah yang tinggi terhadap pertanian. Di Jepang, pertanian benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Tata niaga pertanian Jepang telah diatur sedemikian rupa. Salah satunya adalah masalah tumbuhan yang ditanam petani. Apa yang ditanam sudah diatur sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, harga produk pertanian yang terkontrol. Pemerintah juga turut campur tangan terhadap harga pertanian dibeli oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa mengendalikan harga yang layak. Next. Selanjutnya ada perusahaan di Jepang pada bidang agrikultur. Yang pertama ada Japan Agriculture Cooperative atau JA Cooperative. Yang kedua ada Istuka Farm. Yang ketiga ada Joso Hikari, Nogyu, Kyodo, Kumei. Next. Selanjutnya ada saluran distribusi pemasaran global Jepang. Seperti pemasaran global antara Jepang dengan Indonesia di bidang otomotif, Jepang sebagai produsen otomotif memasarkan produknya di Indonesia. Dalam memasarkannya ada pihak yang memfasilitasi produknya dalam memasukkan produk ke dalam Indonesia dan juga memasarkannya. Contohnya pada merek Toyota. Dalam memasukkan produk dan juga memasarkan produknya, Toyota dibantu dengan Astra 2000 untuk memperkenalkannya kepada calon konsumen yang ada di Indonesia. Next. Oke, baik. Selanjutnya materi mengenai saluran distribusi, struktur saluran distribusi. Maaf sebelumnya.
Oke. Yang pertama itu ada produk konsumen, di mana pemilik pabrik ini bisa langsung menjual ke pedagang. Namun di suatu negara tertentu pada suatu waktu berbagai kelas produk akan punya karakteristik pro industri berkaitan dengan produk konsumen. Di Jepang ini misalnya terdapat beberapa lapisan pedagang besar berskala kecil yang memainkan peran penting dalam distribusi makanan. Next. Selanjutnya itu adalah produksi industri, di mana ada 3 unsur dasar yang terlibat dalam produksi industri. Yang pertama, tenaga penjual pabrik, distributor atau agen, dan ketiga itu ada pedagang besar. Namun di Jepang ini pedagang besar bisa langsung menjual atau mendapat produknya dari pabrik. Hal itu akan mempercepat proses penjualan, dan pedagang besar ini punya peran penting dalam distribusi produk. Nah, di sini ada isu saluran distribusi di pasar barang konsumen di Jepang. Dalam kebanyakan kasus, distribusi di Jepang ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjual produk baru ke pengecer besar, karena produsen ini bersaing lebih ditentukan oleh aktivitas penjualannya daripada produsennya. Selanjutnya itu ada establishing channels and working with channel intermediaries. Yaitu contoh yang dapat kita lihat ya pada produk brand Jepang, yaitu contohnya itu ada Astra International. Perusahaan ini luas menggunakan jaringan dealer, showroom resmi, pusat layanan, situs e-commerce, dan agen penjualan langsung untuk membuat produknya tersedia bagi pelanggan. Kendaraan PT Astra International dijual melalui saluran lebih dari ratusan distributor di 200 lebih negara dan wilayah di seluruh dunia. Di tempat asalnya Jepang, bahkan ia memiliki jaringan ratusan dealer, di mana diantaranya tentu dimiliki oleh perusahaan sendiri ataupun PT Astra. Lalu selanjutnya ada saluran distribusi yang digunakan oleh PT Astra di Indonesia. Untuk lebih meyakinkan bahwa harga kualitas barang tidak berbeda, maka secara fisik dibuatlah bentuk showroom yang sama. Dan diistilahkan dengan penyeragaman interior ataupun eksteriornya. Lalu untuk lebih dekat dengan konsumen, PT Astra menggunakan dealer sebagai perpanjangan tangan Astra. Tentunya konsumen yang berada di suatu negara akan jauh lebih mudah dijangkau karena keberadaan dealer sampai ke berbagai wilayah seperti di Indonesia ini. Contoh saluran distribusi bertingkat yang digunakan oleh PT Astra itu ada saluran tingkat 0, yaitu dari main dealer lalu langsung ke konsumen. Lalu ada saluran tingkat 1, yaitu dengan main dealer langsung ke dealer dan selanjutnya ke konsumen. Selanjutnya ada type of retail operation. Itu di sini kami mengambil contoh produk Uniqlo. Pada tahun 1984, perusahaan fashion ini dipimpin oleh putra Hitoshi Yanai, yakni Tadashi Yanai, yaitu toko pertama Uniqlo yang dulunya bernama Unique Clothing Warehouse di kota Hiroshima. Lalu dalam setahun, Yanai berhasil membuat cabang toko pakaiannya yang berlokasi di tepi jalan besar Yamaguchi pada tahun 1985. Setelah berkembang pesat beberapa tahun, Yanai mengganti nama perusahaan dari Ogori Shoji menjadi Wasserei Tencho. Lalu di tahun 1951, perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Hiroshima di tahun 1945. Dalam evolusinya, sudah ada 100 toko Uniqlo yang beroperasi di seluruh Jepang dan menjual tidak hanya pakaian pria, tetapi juga wanita, anak-anak. Lalu di tahun 1996, perusahaan ini telah membuka kantor pusat di distrik Shibuya, Tokyo, untuk meningkatkan perencanaan dan pengembangan produknya secara in-house. Tahun berikutnya, Fast Retailing mendaftarkan saham keduanya di Tokyo Stock Exchange. Lalu di tahun 1988, setelah sweater Uniqlo dari bahan sintetis flash diobral dengan harga 1.900 yen atau 241 ribuan dan terjual sebanyak 2 juta piece. Hingga tahun 2000-an, sweater flash ini tetap menarik perhatian para penggemarnya. Pada tahun 2001, jumlah outletnya semakin bertambah hingga 500 outlet. Dan jumlah ini terus bertambah seiring dengan perkembangan Uniqlo dalam dunia fashion internasional. Next.
Selanjutnya masuk ke pembahasan trend in global retailing. Penjualan retail di Jepang mengalahkan ekspektasi pada Mei karena konsumsi rumah tangga lebih besar. Tetapi tren yang mendasari konsumsi tetap tertekan akibat COVID-19 dan menyarankan pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu. Kenaikan yang lebih luas dalam penjualan retail ini sebagian besar disebabkan oleh efek dasar statistik yang mencerminkan penurunan tahun lalu, didukung oleh kenaikan tahun ke tahun dalam pengeluaran untuk barang-barang seperti barang dagangan umum, pakaian, mobil, dan bahan bakar. Data menunjukkan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penjualan retail turun 0,4% berdasarkan penyesuaian musiman sebagai tanda tren belanja konsumen Jepang mulai melemah. Data terpisah menunjukkan tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman nasional naik 3,0% di atas 2,8% bulan sebelumnya dan perkiraan median 2,9%. Next. Selanjutnya yaitu penutup. Skor kebebasan ekonomi Jepang adalah 69,9, menjadikan ekonominya sebagai negara yang paling bebas ke-35 dalam indeks pada tahun 2022. Jepang berada di peringkat ke-6 di antara 39 negara di kawasan Asia Pasifik, dan skor keseluruhannya di atas rata-rata regional dan dunia. Pada tahun 2020, pendapatan nasional bruto (GNI) di Jepang berjumlah sekitar 1.287.261.153 triliun rupiah. Pendapatan nasional bruto mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh warga suatu negara. Terdapat sektor-sektor Jepang yang memiliki peluang pasar di Indonesia seperti bidang teknologi, furniture, otomotif, industri makanan, dan minuman. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan majunya alih kultur di Jepang antaranya teknologi pertanian yang canggih, perhatian pemerintah yang tinggi terhadap pertanian, dan harga produk pertanian yang terkontrol. Selanjutnya terdapat saluran distribusi pemasaran global, yaitu seperti pemasaran global antara Jepang dengan Indonesia di bidang otomotif. Jepang sebagai produsen otomotif memasarkan produknya di Indonesia. Dalam memasarkannya, ada pihak yang memfasilitasi produknya dalam memasukkan produk ke dalam Indonesia dan juga memasarkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.